Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita bisa mengikuti sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Saya Rahmat Martua, Kepala Sekolah SD Siti Hajar, mewakili seluruh jajaran keluarga besar SD Siti Hajar mengucapkan selamat tahun baru 1443 Hijriah pada seluruh orang tua murid dan anak-anak murid yang kami sayangi. Mudah-mudahan momentum tahun baru ini bisa menjadikan kita semua hamba-hamba yang lebih takwa di hadapan Allah, dan mudah-mudahan hijrah, ya, semangat hijrah kita juga bisa kita maksimalkan untuk bisa memilah dan memilih pola-pola dengan keimanan dan akal yang sudah diberikan kepada kita di tengah kehidupan yang penuh dengan fitnah ini. Dan ingat, hijrah itu tidak mengenal kata berhenti, seperti halnya bagaimana kita diberi kesempatan untuk bertobat sebelum matahari terbit dari ufuk barat. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap niat baik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budianti makan kutu bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wandin makan roti bakar. Hai, apa kabar? Hujan lebat di kebun Marsisa. Guru-guru hebat mau berkisah. Mau tahu apa coba? Yuk kita saksikan. Inilah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Awalnya Mekah adalah tempat yang gersang, bahkan tak berpenghuni. Namun, kehendak Allah mengubah tempat itu menjadi tempat yang ramai, penuh dengan orang-orang Arab dari berbagai kabilah. Mekah merupakan tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah peristiwa hijrah berawal. Peristiwa yang menjadi acuan tahun baru Islam, yaitu Muharram. Peristiwa yang menorehkan begitu banyak luka di hati orang-orang yang beriman. Mekah adalah tempat di mana kaum yang ada di dalamnya masih jauh dari iman kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung yang ada di sekitaran mereka. Mereka bahkan menyembah patung di sekitaran Ka'bah. Pada saat itu, Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Tahukah kalian kenapa? Karena tidak ada jaminan keamanan bagi orang-orang yang mengimani Allah untuk beribadah, untuk beramal, dan untuk belajar Al-Quran. Ammar bin Yasir harus kehilangan orang tuanya, dibunuh di depan matanya dengan tombak yang ada di tangan Abu Jahal. Dia tusukkan ke tubuh ibunya Sumayyah. Begitu juga dengan ayahnya Yasir. Dia harus kehilangan mereka demi mengimani Allah. Bilal bin Rabah dicambuk, ditimpakan batu yang besar, yang panas di atas tanah yang panas pula. Begitu juga dengan sahabat lainnya. Mereka diganggu, mereka disiksa, sampai pada suatu saat Allah menurunkan perintah hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merencanakan hal besar. Mereka merencanakan membunuh Nabi. Mereka mengumpulkan orang-orang hebat, mengepung
mengepung rumah Nabi di malam hari menjelang subuh. Namun apa yang terjadi? Dengan izin Allah, di malam menjelang hijrah, ketika Rasul berada di dalam rumah, Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Keajaiban pun terjadi. Para kafir Quraisy yang sudah lama mengepung tertidur, terlelap tanpa tahu Rasulullah sudah pergi meninggalkan rumah menuju rumah Abu Bakar. Mereka pun melakukan perjalanan panjang. Dengan unta mereka melewati berbagai rintangan, mendekati sebuah bukit. Mereka terus berjalan dan bersembunyi di sebuah gua, yaitu Gua Sur. Gua yang kecil, gua yang begitu kecil di dekat bukit-bukit yang terjal. Abu Bakar dengan kekhawatiran yang sangat besar, di mana kaum kafir Quraisy pada saat itu mulai mendekati gua. Rasa khawatir bercampur sakit karena gigitan hewan berbisa di kakinya. Dan melihat wajah kekasih Allah yang tertidur membuat tetes air mata Abu Bakar jatuh ke pipi Rasulullah. Tetes air mata itu membangunkan Rasulullah. Menanyakan sebab kepada Abu Bakar. Rasulullah pun berkata, "La tahzan ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana." Khawatir pun mulai pudar. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajah alladzina kafaru thaniyah naini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Wallahu azizun hakim. Dan dengan izin Allah, tentara kafir tak dapat menemui mereka. Ya, mereka pun selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy pada saat itu.
Tak lama, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan mereka, melanjutkan perjalanannya yang begitu panjang menuju kota Madinah. Terus dan terus berjalan. Akhirnya mereka tiba di kota Madinah. Mereka tiba di kota Madinah, di mana Islam berkembang dengan pusat. Akhirnya mereka tiba di kota Madinah, disambut dengan begitu banyak kaum muslim yang merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah, Islam berkembang dengan pesat. Semua orang bebas menjalankan keimanannya di sana. Mereka bebas untuk beribadah, bebas untuk menjalankan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.